Ya, kita bukan mau jadi Tuhan, kita bukan mau jadi Allah, tetapi diri batin kita tidak dapat kita elakkan. Zahiru Rabbi batinul abdi, nyatanya Allah itu pada diri batin hamba. Itu yang dimaksud Rasulullah, barang siapa melihat sesuatu tidak terlihatnya Allah, maka penglihatan itu adalah batin. Lihatlah itu. وخصوصا يا الله إلى معلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووضعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه أحدا. صدق الله العظيم. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati, senantiasa doa saya buat kita semua, buat keluarga, kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah berpulang ke rahmatullah, kita tetap dimuliakan oleh Allah dengan semulia-mulianya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita dengan melafalkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya katakan itu adalah merupakan jawaban kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang diberikan Allah itu, mari sekali lagi kita berniat dan melakukan sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada bekal yang terbaik yang akan kita bawa kelak meninggalkan dunia yang fana ini terkecuali amal ibadah, amal soleh. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita semua di sisinya benar-benar di sisi Allah sebagai hamba-hamba yang syakirin, yang maknanya pandai berterima kasih kepada Allah. Lantunan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kita tunjukkan kepada rohani junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita teliti sepintas isi ayat yang saya bacakan sebagai muqaddimah tadi, kata Allah, "Man kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berkeinginan untuk bertemu dengan Allah, "Falyamal amalan sholiha," maka adalah kamu beramal sholih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali
kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana amal itu dapat dikatakan sebagai amal soleh? Tentu dalam versi ilmu tauhid dan tasawuf, apabila amal ibadah itu atau amal yang kita lakukan itu bersumber dari diri sejati kita atau bersumber dari diri sebenar-benar diri kita atau bersumber dari sirullah, rahasia Allah yang ada pada diri kita, ketika amal yang kita lakukan bersumber dari itu, baru dapat dikatakan amal soleh. Kalau yang bukan bersumber dari diri sejati, maka tidak bisa dikatakan amal soleh. Tetapi itulah yang dimaksud Allah, wa may yusyrik. Orang yang beramal itu masih ada unsur kesyirikan. Maka oleh karenanya jemaah dimuliakan oleh Allah, teruslah kita melazimkan ketika kita mau melakukan ibadah maupun di luar ibadah sesungguhnya, maka lihatlah tajalli Allah, lihatlah sifat Allah yang ada di diri kita itu. Inilah yang benar-benar kita saksikan, dan inilah kita fokus konsentrasi melihat diri yang itu. Kalau dilafazkan supaya kita barangkali lebih paham, lihatlah si kudrat, si iradat, si ilmu, si hayat, si sama, si basar, si kalam itu. Inilah nyata Allah melalui sifat Allah di diri. Maka kalau kita beramal, agar amal itu menjadi amal soleh, mesti muncul dari situ. Dan jangan ada sama sekali, katakan ketika kita sholat, jangan lagi ada perhatian kita kepada sejadah. Kalau kita sedang berimam, fokus kita kepada imam, ya kita fokus kepada yang lain-lainnya. Maka kalau itu yang terjadi, berarti amal kita bukan amal soleh, tapi amal yang salah. Itulah saksikan. Dan itulah maksud liqa Rabbi itu. Itulah makna kita sudah bertemu dengan Allah melalui sifat yang ada di diri kita. Bahkan memandang, merasakan ini bagi orang yang pengamal kajian tauhid ini, nah ini mesti ada, ini mesti menjadi perhatian, harus tertanam di dalam kedalaman diri kita. Ini yang menjadi perhatian. Nah, pancaran itu, diri batin itu memancar dia kepada diri zahir kita. Ya, pancar di diri zahir kita ini. Maka ketika kita memandang itu dan tersadar kita bahwa itu ada di dalam diri jasad ini, inilah yang dimaksud dengan beramal syariat yang berhakikat.
Ya, karena apa? Tidak mungkin seperti apa yang kita lakukan selamanya ini. Ya, kita tidak melihat unsur-unsur ketuhanan yang di diri, tetapi yang terlihat kita itu adalah unsur diri anania atau ego kita. Jangan. Jadi jangan keluar kita yang dari namanya syariat Allah. Ketika kita melihat syariat Allah itu maknanya ketika amal itu memang keluar dari sifat itu. Nah, ketika ini yang kita lakukan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini artinya kita sudah meninggalkan keakuan diri kita. Yang berdoa itu yaitu yang bisa sampai kepada Allah itu adalah unsur Allah itu sendiri, baru bisa sampai kepada zat wajib wal wujud. Kalau unsur keakuan egois kita itu sudah kita tahu, sudah kita paham bahwa itu adalah najis. Tetapi kenapa ini bisa berulang kali dan terulang-ulang terus? Ya, di dalam pengamalan kita. Ini artinya barangkali kita paham, tahu ilmu, tapi kita belum menjadikan ilmu itu sebagai sikap kita, dan mungkin kita masih jauh dari hidayah Allah menjadi sebuah evaluasi buat kita. Tapi jazamkan ini, ya, memandang itu sebagai diri kita, memandangnya saja itu adalah zikir kepada Allah. Ya, dan ini adalah amalan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memandang sifat itu pada diri kita. Ya, dan berikrarlah kalau kita hari ini lahir yang kedua. Karena selamanya ini diri kita yang kita lihat adalah yang ini, yang dilahirkan ayah dan ibu kita. Tetapi hari ini itulah diri hakikat kita. Ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pandang kita terhadap penyaksian itu adalah kepada yang itu juga. Pandanglah. Maka sering saya katakan, mohon maaf siapapun yang mendengar ini, tidak dapat dikatakan itu amal solih, tidak dapat amal yang kita lakukan itu dengan amal lillah, kalau yang beraktivitas, yang beramal itu adalah diri kita, rasa diri, tapi bukan rasa ketuhanan. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah makna wa huwa ma'akum itu. Kalau Allah senantiasa beserta kita, kapan dia beserta kita? Ketika kita mau melihat, merasakan sifat Allah itu yang nyata pada diri kita. Ya, Rasulullah sendiri memberikan pembelajaran seperti itu. Khurija angka kib ya Muhammad, diam engkau Muhammad, artinya keambaan, keakuan diri itu. Ya, tapi lihatlah diri itulah yang beramal ibadah itu. Ya, tanamkanlah itu di dalam hati sanubari kita. Ya, dan jangan pernah kita bergeser. Saya katakan ketika kita melihat itu, dia yang beraktivitas itu terzahir kepada diri jasad kita, maka ketika kita menyaksikan itu, sama kita dengan menyaksikan Allah itu sendiri, kalau dimaknai yang seperti itu. Nah, inilah tataran steril menurut saya. Ketika kita berada di situ, inilah makna kita berada pada tataran steril. Maka muliakan itu, jemaah dimuliakan oleh Allah. Syukuri itu kalau jemaah memahami itu. Ya, kita bukan mau jadi Tuhan, kita bukan mau jadi Allah, tetapi diri batin kita tidak dapat kita elakkan. Zahiru Rabbi batinul abdi, nyatanya Allah itu pada diri batin hamba.
Itu yang dimaksud Rasulullah, barang siapa melihat sesuatu tidak terlihatnya Allah, maka penglihatan itu adalah batil. Lihatlah itu. Insya Allah ya, mulia yang itu, maka kita pun di hadapan Allah mulia, kendati pun kita terhina dalam pandangan makhluk. Lihatlah itu. Maka ketika sahabat ditanya Rasulullah, bisakah kamu melihat bulan di malam hari yang penuh dengan awan gelap gulita? Maka sahabat mengatakan, bisa ya Rasulullah. Ya, artinya apa makna kalimat itu? Apa makna pertanyaan Rasulullah kepada sahabat itu? Menunjukkan bahwa ya, walaupun dalam kegelapan, dalam situasi seperti apapun hidup ini, ya, termasuk persoalan yang menakutkan adalah ketika kita menghadapi syakaratul maut, tetaplah memandang diri batin itu. Ya, karena kita semua sudah tahu bahwa diri batin itu lahir adalah ketika ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad. Maka itulah yang memancar dari sama, basar, kalam, kudrat, iradat. Maka asalnya dari ruh yang ditiupkan, ruh itu sendiri adalah nama zahir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmatilah. Kalau ketika Allah mengatakan fa'iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya Muhammad, kalau mereka bertanya tentang aku, maka hari ini detik ini kita sudah bisa menjawab bahwa setiap saat kita bisa menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kapan, bila, dan di mana saja itu bisa kita lakukan ketika muncul kesadaran itu. Ya Allah, ya, lihat ke dalam, lihat ke diri zahir. Ya, karena kita sudah memahami bahwa ada 5 cara mengingat Allah. Untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui mengenal sifat yang pada malam hari ini adalah mengenal diri, asal diri kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, teruslah bergelimang ya di dalam diri batin itu. Ya, jangan abaikan, jangan tidak dihiraukan. Di sanalah tempat pemandangan yang indah. Di sanalah tempat kita bergantung terhadap pengharapan, keinginan, dan perlindungan dari hal-hal yang barangkali tidak menyamankan dan tidak mengenakan kita. Karena Allah memang memerintahkan kepada kita, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada tempat kita bergantung, tidak ada tempat kita meminta, tidak ada tempat kita berlindung. Ya, hanya kepada Allah. Maka Allah sudah nyata melalui sifatnya. Karena kita berada pada tataran kajian tauhid sifat, nah jadikanlah ya itu segala-galanya di dalam hidup. Dan itulah kado yang terindah ketika kita mampu dan mau istiqomah memandang itu, jemaah, berdoa, meminta. Dan inilah diri kita yang akan kembali kepada Allah itu. Maka sangat disayangkan bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu dan tidak mau memahami siapa yang datang dan siapa yang pulang ya kepada Allah itu. Maka diri itulah hadapkan, muliakanlah itu. Ya, tidak ada lagi yang mulia selain daripada itu. Kekayaan, jabatan, harta, pangkat, sesungguhnya tidak setara dengan itu. Ya, maka oleh karenanya beramallah dengan amal soleh, dengan yang muncul dari situ. Satu huruf pun kita baca, maka dia kalau bicara pahala baru diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal yang tidak keluar dari situ, yang tidak bersumber dari itu, maka amal itu akan ditolak oleh Allah. Maka berapa banyak nanti kita di akhirat akan mencari amal-amal yang dia rasa
Semasa di dunia sudah dia rajin beribadah, umrah setiap bulan, bersedekah setiap hari, tetapi dia kehilangan amalnya. Ya, di akhirat tidak ada catatan amal itu. Kenapa? Karena amal pekerjaan yang dilakukan tidak bersumber dari sifat itu sendiri. Maka mari kita kembangkan tidak hanya dalam beribadah kepada Allah, dalam kehidupan keseharian kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ketika Rasulullah mengatakan ibda'u, mulailah setiap pekerjaan dengan bismillah, maka pekerjaan apapun sesuai dengan profesi kita, pandang sifat itu, bacakan bismillah, kerjakanlah apa yang kita kerjakan, sertakanlah Allah di situ, itu akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti sedikit pun hasilnya penuh dengan keberkahan. Ketimbang yang bekerja itu adalah anania ego kita, maka itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Maka pahamilah ini baik-baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Anda tanamkan itu di dalam jiwa kita. Ya, maka ketika sekali lagi berdoa, bermunajat, memohon ampun, ya Tuhan itu maha nyata. Maka sebuah kerugian kalau kita berdoa salah mengalamatkan doa itu. Dan berdoa itu juga harus kita pahami adalah bersumber dari sifat itu. Kesimpulannya apa? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya ketika dikatakan la tataharraku syai'in illa biiznillah, takkan bergerak sesuatu itu tanpa izin Allah. Maka ketika kita memahami itu, pandanglah dari kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Inilah sumber dari segala sumber pekerjaan yang kita lakukan itu. Ya, jadi tidak hanya dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari itu harus kita lakukan. Ya, tak beruntung kita di dunia, tapi itu diganti Allah dengan kebaikan nanti di akhirat. Ya, jangan kita rugi di dunia dan rugi pula di akhirat. Nauzubillah. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan itu kita tanamkan di kalbu kita, ya, di hati kita. Katakan, aku tidak akan melakukan sesuatu sebelum aku membangun kesadaran itu, bahwa itulah yang berbuat, dialah yang nampak di diri jasad ini bergerak dan lain sebagainya. Sumbernya dari situ. Maka ketika kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau bukan dia yang berzikir, maka tak ada makna zikir itu. Kenapa? La yazkurullah illallah. Tidak akan bisa siapapun mengingat Allah terkecuali Allah itu sendiri. Kira-kira jemaah dimuliakan Allah, merasa bangga tidak kita malam hari ini bahwa pusat kesadaran kita memahami bahwa hadirkanlah dulu, kalau dibahasakan ya, mohon maaf bahasanya agak aneh, hadirkanlah dulu Allah itu di diri kita melalui sifatnya itu, baru kita mulai sesuatu, dan akhiri sesuatu itu tetap dengan itu. Maka berniatlah ya, ketika kita bangun tidur, lihatlah itulah yang hidup, itulah yang berkudrat, berkehendak itu. Ya, jangan lagi ada keakuan kita, karena 0,1% pun masih ada keakuan itu, maka ini malah petaka dalam ibadah kita. Ya, lebih kurang mohon maaf kepada kita semua dan kepada pendengar sekalian ya atas penyampaian ini, karena memang tidak perlu terlalu panjang, tapi bisa kita pahami. Dan tolong jemaah dimuliakan Allah, paham itulah bawa kemanapun kita berada. Jadi kalau misalnya nyata Allah melalui sifat di diri, jangan sampai menghukum diri kita diri Allah, tetapi paham itulah bawa kemana-mana. Ya, nah, semoga dapat dipahami. Sekali lagi mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Ghaffar, ya Ghafurur Rahim, ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah barik lana ya Allah fi syahri Rajab. Allahumma barik lana ya Allah fi syahri Rajab. Allahumma barik lana ya Allah fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balligh fi Ramadan. Waghfir lana dzunubana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma amnun alaina ya Allah bisafa'il ma'rifah wa abdal tasihal mu'amalah bima bainana wa bainaka ala sunnah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya musabbibil asbab, ya musabbibil asbab, ya musabbibil asbab, sabbit hajatana ya Allah wa maksudana ya Rahman ya Rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa dina siratal mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.